Stefani opens up about the challenges of motherhood, including her experience with baby blues, and emphasizes the importance of mental health awareness. Tak kira hamil, begitu anak lahiran tuh wes kelar. Paling berat-berat itu pas hamil. Ternyata tidak sampai sana. Malam aku di rumah sakit, DE tuh nyusu dari jam 2 subuh sampai jam 5. Aku gak dikasih tidur. Non stop. Jadi Nick itu nyusu, tak taruh, mateng kon, minta lagi anaknya. Nyusu lagi. Akhirnya aku kekurangan waktu buat istirahat. Ngelahirno hormonnya sangat kacau balau. Masa-masa newborn tuh masa-masa yang sangat kritis. Additionally, she introduces Mori, a project aimed at reviewing breast pumps to educate and support mothers in their breastfeeding journeys. Ya balik aku tak muriin aja, tak review pompa asin itu. Selama ini outcome-nya bagus, memang karena goalmu tujuannya bagus. Kamu pengen bantu orang, yuk gas, tak bantu. So guys, dari total views videoku, itu cuma 10% yang udah subscribe. Yang udah denger dan merasa termotivasi dan dapat sesuatu, right now I'm asking the favor to you. Please subscribe, and it's a free way to help me, to motivate me to make a better video. Apakah dengan udah rekonsiliasi sama orang tua, ini udah mulai terbentuk, itu luka itu udah mulai ketutup atau gimana? Luka itu ya pelan-pelan udah mulai ketutup. Tapi mungkin kedepannya kan kita tuh memang gak boleh self-diagnose ya, Ce. Ya. Pasti kalau bisa sih aku akan selesaikan secara profesional sama yang profesional gitu loh. Ada seek help ke profesional berarti? Pernah sekali. Okay. Tapi kayaknya aku harus rutinkan. Ya karena kan kalau misalnya luka itu secara kita gak sadar ada takutnya nanti akan ada ini efeknya. Aku takut secara gak sadar itu tak tularkan lagi ke anakku gitu. Aku gak mau itu. Yeah. Very nice. Aku ingat kalau kita bilang, oh tadi kan julidku ya. Renovasi orang ortu di rumah ortu dikontenin gitu. Aku ingat banget, aku lumayan jatuh cinta, dalam tanda kutip jatuh cinta sama Steph Gap ini gara-gara diet. Dulu tuh aku sempat hamil anak kedua. Anak pertama apa kedua ya? Waktu kamu kurus-kurusnya tuh tahun berapa itu, Ci? 2018 bukan? 18 ke 19 kan? Belum ya, berarti 2020. 2022 kayak aku baru kurus. 2022. Oke, berarti 2021 udah 2. Berarti anak kedua ya. Jadi aku waktu hamil itu aku naik 27 kilo. Gede gitu toh. Terus ada foto yang enggak ditampil loh? Enggak ada. Jadi enggak boleh. Enggak boleh publish itu ya. Ya, jadi waktu gendut itu kan ngaca lewat tuh kaget, siapa itu gitu. Ternyata aku gitu. Lagi gendut-gendutnya. Dan waktu itu kok enggak salah Covid ya. Oh iya benar. Mulai Covid kan. Jadi aku enggak bisa yang namanya program pijet lah, apalah nggak bisa. Dan stay di rumah itu nggak bisa turun, stuck. Lahiran cuma turun 3 kilo. Itu masih stuck 25 kilo kan. Nah akhirnya aku bisa sampai ke tahap turun sekitar 10 kiloan. Kalau orang bilang pokoknya menyusui pasti turun, ya sebenarnya nggak juga ya, harus jaga makan. Harus gerak. Nah itu aku belajar makan ya dari kamu. Yang kamu nge-live bukunya Bahdim. Betul. Itu aku beli. Yulia Bachun. Bachun ya? Iya, Yulia Bachun. Judulnya I Hate Diet. I Hate Diet, ya. Nah akhirnya aku beli itu. Beli buku itu. Oh iya aku ingat. Jadi waktu beli. Kamu nge-live. Pas aku nge-live di TikTok. Kamu nge-live di TikTok, akhirnya beli, aku baca. Oh alah, ternyata kita perlu knowledge ya. Tentang apa yang kita masukkan gitu ke mulut kita. Nah akhirnya aku waktu itu bener-bener ngatur. Karena waktu hamil itu, ngidamnya itu donat coklat, Coca-Cola. Enak. Terus waktu kan Covid ya. Jadi merasa leisureku adalah makan gitu. Gak terkontrol, jadi gendut banget, eksim di mana-mana. Wah. Jadi setelah itu terbantukan banget sama kamu nge-live jualan buku itu. Jadi waktu ini anak nge-live jualan buku ini ngelapo iki. Tapi dengar-dengar Cingli ya, beli wes gitu. Dan akhirnya terbantu dari sana. Dan waktu itu akhirnya aku nge-follow, ngeliatin kamu. Nah apakah waktu itu sempat juga dari lumayan ini ya, berisi ya? Iya. Terus sehat. Betul. Boleh cerita nggak prosesnya gimana ini? Oke. Jadi kalau aku dulu kan kembang kempis ya dari kecil. Dari kecil itu. Karena aku dari kecil itu nggak pernah diajarin makan yang sehat tuh kayak gimana. Ya di zaman itu tahun-tahun itu kan 90-an ya. Iya, pengetahuan juga tentang diet-diet tuh masih simpang siur. Dia tuh kalau mau ya minum sesuatu, minum obat biar kurus. Ya yang diketahui generasi itu ya kayak gitu. Terus kalau memang sudah menikah gendut tuh ya takdir.
Oh, ya wis Wah. gitu bawaane. Bawaane. Oh, Iya. emang dari kecil bawaane mentek karena ini. Hmm. Tangannya tukang pukul. Iya. Ya, aku sampai sekarang kan kayak tukang pukul. Heeh. Tapi ya itu, aku karena kedoktrin gitu. Jadi aku ngerasa, oh ya normal ya aku gendut, memang aku bawaannya gendut. Hmm. Terus aku sampai SMP, masuk SMP, aku tuh dengan posisi dari SD tuh udah gak ngatur pola makan, gendut. Di SMP aku ketemu koko-koko. Zaman Nah. itu. Loh, bukan ditaksir, Cek. Oh, bukan ditaksir. Bukan. Aku Oh. dibully. Oh, dibully, tak kira ditaksir. Oke, terus. Sedih. Jadi di saat ketika SMP tuh nanti Isa pacaran. Orang-orang kan banyak kakak kelasku pacaran waktu SMP. Wah, menemukan high school lovers, ye gitu. Tidak terjadi di saya. Karena waktu itu aku masuk SMP, posisinya gendut, dibully karena aku gendut. Terus aku kacamataan, itu tertampar aku, Cek. Oke. Akhirnya aku tiba-tiba ngomong ke papa mamaku, aku mau belajar pakai softland. Oke. Nggak mau tahu, aku nggak mau pakai kacamata. Terus aku belajar diet. Nah, dietku waktu itu tapi salah, Ce. Aku di SMP tuh kan disediain makan siang. Aku skip makan siang, aku nggak makan. Oh, Disediain loh, tapi nggak tak ambil. takut gendut. Takut gendut. Jadi yang aku tahu, biar aku kurus ya Pak, aku Nggak nggak makan. Gitu. Yang terjadi ya semakin lama kurus, timbangannya turun. Yes. Seneng turun satu, tapi ya tersiksa, sengsara, lumes. Dan di kelas itu tiap kali setelah jam makan siang teman-temanku berenergi. Weh, semangat di kelas. Stefani di pojokan tidur. Lemes. Jadi aku sering dipanggil mbek guruku. Stefani, tidur lagi. Di pojokan Karena lemes. karena lemes. Jadi selama aku di masa muda aku tuh yang aku tahu dia tuh menyiksa diri nggak makan. Sampai SMA. SMA pun masuk SMA aku wis cukup ideal sih waktu itu. Ya wis bisa pakai baju bagus. Kayak teman-temanku terlihat proporsional lah. Tapi nggak ada ototnya. Mek kayak ya wis ngelambir tetepan. Kurus tapi ngelambir. Nggak ngerti yang namanya olahraga. Aku pengen ya apa caranya dia tanpa olahraga, tanpa menyiksa. Aku nggak mau soro. Sampai SMA pun aku tetap diet sing caranya kayak gitu, ngawur wis minum air lemon ae, aku makan roti gandum wis cukup. Oke. Terus siang aku mek makan sesedikit mungkin gitu. Penyetan tempe mbek nasi sauprit wis. Ya aku menyiksa diri sampai tetap tidur. Akhirnya aku gampang tidur sih karena lemes. Makanya aku tuh punya skill yang hebat gara-gara itu aku bisa tidur dimanapun. Oh, luar biasa. Nah, semakin lama aku setelah pacaran Mbak Vicky, dia itu ternyata kan lumayan kayak Wikipedia ya istilahnya. Mau tanya apapun tuh nanya dia aja. Dia kayak punya jawaban atas segala masalahmu gitu. Termasuk masalah diet. Dari Vicky aku mulai kayak terpapar sama pengetahuan yang selama ini aku tidak tahu. Oh, diet itu kamu tuh mau kurus nggak boleh makan kayak gitu, harus belajar makan sayur kayak gitu. Nggak ngerti ya Wale. Waktu pacaran pokoknya aku di encourage. Dia kan selama ya karena sudah terbiasa makan sehat, lidahnya tuh kayak wis auto. Begitu makan sing greasy atau apa tuh menolak. Karena dia juga ada GERD ya. Kayak bisa-bisanya misalnya makan yang sehat sama yang gak sehat digabung je. Misalnya dia GERD muntah gitu. Yang dimuntahin cuma yang gak sehat. Waduh, luar biasa. Di filter. Luar biasa deh itu. Oh, ini jadi kamu tertular habit bagusnya deh. Bener, karena pola makan itu juga sangat dipengaruhi oleh gimana kita dibesarkan. Dari kecil gak ada yang ngajarin aku ya apa cara aku tahu cara makan sehat. Sampai akhirnya setelah aku jadi content creator, terus terpapar sama kayak dunia diet kayak apa. Oh, tips-tips dietnya orang-orang tuh tak lihat oh kayak gini ya caranya, kayak gini. Sampai aku tak pertahan aku kurus sampai aku nikah. Ya sebenarnya aku nikah ayu. Nah, habis aku nikah di 2020, kan Covid deh. Habis Covid itu enak toh semua orang di rumah. Aku gak perlu ketemu orang. Akhirnya terlena saya. Makanlah yang gak karu-karuan yang selama ini aku tak tahan-tahan nak makan. Toh aku sudah married, udah laku gitu ya. Buat apa aku jaga badan? Gendut pol akhirnya. Gendut pol tuh yang sampai Cece lihat fotoku zaman dulu lebih gendut dibandingkan aku yang sudah lahiran anak pertama. Hah? Sampai kayak gitu? Iya. Badanku sekarang ini masih kalah sama yang dulu. Oh, I've been worse.
Gara-gara Covid itu. Gara-gara gendut itu. Pas Itu Covid itu ya. sebenarnya gendutku maksimal tuh pernah pas SD itu. Mm-mm. Tapi terulang lagi. Mm. Jadi siklusku tuh selalu yoyo. Kembang Oke. gempis. Nggak konsisten, nggak sustain tuh, berarti selama ini metodeku itu ada yang salah. Iya. Covid akhirnya di satu sisi yang bikin aku sampai kejedok itu gara-gara aku cek darah. Kalau misalnya aku nggak cek darah, aku nggak bakal berubah. Tapi untungnya keluarga Vicky tuh punya habit yang bagus. Jadi tiap tahun tuh selalu rutin cek darah bareng sekeluarga. Walaupun aku posisi masih pacaran pun aku wis diajak loh, Ci. Aku wis diajak ngecek darah bareng. Aku wis di tingkat no awareness-nya tentang kesehatan. Jadi dari aku sih nggak sama sekali nggak ngerti tentang kesehatan, nggak menyentuh area itu, alah nanti ayolah kan semua ada obatnya. Iya. Gitu. Sampai akhirnya aku aware dan pas itu hasil darahku tuh wah ngawur. Kolesterol, trigliserid, LDL yang ngawur, terus asam urat. Itu anak umur 22 tahun. Waduh. Aku yang 22 tahun harus minum obat kolesterol. Ketergantungan seumur hidup. Iya, sampai sekarang berarti ini harus? Enggak. Oh, sudah enggak. Karena aku menolak untuk itu, Ci. Tapi bayar harga dengan yang lain. Olahraganya Iya, ya. aku terpukul. Loh, obat kolesterol mahal, Bek. Masa aku mau beli ini terus, mending uangnya dibuat aku beli yang lain gak sih? Beli baju yang bagus, beli makeup kek yang buat self reward. Kok buat beli obat kolesterol, capek-capek kerja buat beli obat. Ya wes akhirnya aku melakukan mau gak mau aku harus berubah ini. Wes gak bisa diterus-terus no. Ya aku belajar. Kalau aku mau hasil yang berbeda, aku harus do it differently. Aku harus mengerjakan dengan cara yang berbeda juga. Ya wes, kali ini aku benar-benar belajar kayak nontonin YouTube Ade Rai, Yulia Balchun, terus dan beberapa fitness influencer lainnya. Pokoknya aku banyak belajar, oh ternyata sebenarnya gini ya ngatur pola makan, protein. Ada ya yang namanya makronutrisi, protein, karbohidrat, sama lemak. Ternyata kita butuh semuanya itu imbang, tapi ada porsinya masing-masing. Zaman dulu gak ngerti aku, pokoknya ya makan aja. Nasi, harus ada nasi. Tempe penyet yo gitu ya. Iya, ternyata ada kategorinya. Aku mulai aware, terus aku beli bukunya Yulia Balchun itu. Banyak tercerahkan. Sampai akhirnya tak terapno dewek. Ya, aku mulai olahraga tuh dari hal yang paling gampang sih yang bisa tak lakukan. Aku jalan kaki. Aku waktu Covid kan makanya punya walking pad, aku jalan kayak hamster. Ya wes, sambil aku drakor aja. Aku mulai dari hal yang aku enjoy. Wes low commitment, aku tiap pagi tak jalan di walking pad sejam, pokoknya total kayak berapa 6 kilometer sejam lah aku jalan sambil nonton drakor, nggak kerasa. Habis itu pelan-pelan speednya bisa lebih naik. Terus siapa? Itu tuh untuk membangun habitnya dulu. Aku olahraga karena aku dulu nggak suka olahraga. Tapi setelah baca buku itu aku kayak olahraga tuh bukan cuma buat kurus, tapi for your overall health. Buat kesehatanmu juga, buat ke depan nih, buat kesehatan organ-organmu. Jadi mau gak mau aku jadi terpaksa. Karena aku tahu ini baik buat aku, kenapa gak tak lakukan? Daripada beli obat kolesterol ya kan? Iya, beli walking pad aja. Beli walking pad, waktu itu Vicky sing hadiahin aku. Oke, supportnya dengan beliin walking pad iya, ya? diingat-ingat kayak supportnya dia banyak sih ternyata. Aku masih ingat kontenmu yang di walking pad kan, editor nanti mungkin boleh ya. Aku ingat pakai kaos gombor coklat, jalan mek gobios. Bener. Mukanya kayak tomat. Cici kok inget bajunya bahkan. Ingat banget aku. Mukanya menguera benari, pokoknya kamu laporan ke story. Pokoknya aku laporan biar aku sendiri punya motivasi kok setiap hari ini kok nggak jalan. Supaya ada yang inget aku pokoknya tak post tiap hari. Muka tomat. Betul. Hari ini cek, besok muka tomat. Betul, muka tomat karena aku kalau olahraga ya gampang merah itu. Dan gara-gara itu aku bikin gerakan yang kayak waktu Indonesia Gobios. Betul, waktu Indonesia Gobios. Jadi zaman Covid orang-orang di rumah nggak bisa olahraga keluar, akhirnya mereka olahraga di rumah juga bareng. Ngeteki aku waktu Indonesia Gobios. Seneng sih, ternyata aku bisa bikin gerakan orang lain bisa ikut terinfluence. Gerak juga, padahal olahraga itu kan hal yang sangat susah dilakukan untuk orang yang selama ini tidak hidup sehat. Jadi aku sangat menghargai effort-effortnya orang-orang ini sih. Hebat. Mungkin karena kerasa ada yang nemenin ya. Iya, benar. Senasib ya. Kita tuh terpengaruh sama 5 orang terdekat kita kan. Mungkin mereka tuh yang ngikutin aku, follow. Jadi mau gak mau,
seru ya kayak ikutan gitu. Iya, Stefani mau mulai, aku juga gitu kan. Weh kaosnya gombor-gombor coklat, nggak usah baju cantik-cantik kan ikut gitu ya. Bener, nggak semua orang yang misalnya badannya udah bagus itu dulunya juga bagus. Pasti Iya. ada effortnya lah. Ya, aku masih ingat kontenmu yang kamu rambutnya pendek terus if We we never try itu kan. Iya. Itu rambut pendek udah body udah bagus tuh ya. Bener, pakai Itu baju apapun bisa. iya, itu waktu itu berapa lama dari mulai sampai ke badan ideal berapa lama? Itu kayak di perjalanan 2 tahun, Ji. 2 tahun ya. Jadi orang-orang yang Bener. 1 bulan harus belum nggak ngefek itu too early for Too them early, untuk too ya. early. Karena aku kali ini tuh berubah bener-bener karena triggernya tes darahnya itu, Ci. Badan memang bisa jadi ini ya tolak ukur. Ya. Tapi hasil cek darah tuh gak bisa bohong. Iya. Jadi seakan-akan kalau misalnya kita mau lihat, loh aku gak apa-apa, badanku loh fine-fine ideal, yang penting aku sehat. Sungguhan ta. Coba cek darah. Ya, baru Kalau data tahu. kan kita gak bisa berbohong ya. Mm-mm. Nah itu dari sana aku tuh mau bangun hidup sehat. Kurus tuh bonus. Jadi mindsetku is totally different dari sebelumnya. Iya. Kalau sebelumnya aku cuma yang penting aku kurus, gak mau tahu ya apa cara aku kurus, menghalalkan segala cara. Tapi aku berubah karena ya aku tahu ini yang bisa bagus untuk aku sampai tua. Iya. Aku bisa menikmati tubuhku ini sampai seterusnya. Karena kita yang namanya organ itu gak ada serep aja. Iya. Kalau ginjal mungkin bisa beli, gak tahu ya gimana. Tapi kalau organ kita udah gak berfungsi dengan baik, Iya. kita mau cari serep di mana? Susah. Ini habis ini semua orang yang nonton cek darah please. Iya. Ya. Pakai kode promoku. Kode promo boleh. Ntar di sini ya. Iya, kode promoku diskon 15% di seluruh Prodias Indonesia. Nah, boleh tuh. Terus nanti kalian boleh komen, Ci, habis pakai hasilnya aku oke atau enggak oke, yuk Iya, kita laporan WG, ke aku. gitu ya, Kita laporan ya. Endorse ya Prodia tolong. Iya, boleh. Nanti sekantor Iya, boleh ya. buat Cetia ya. Wah, ini penting ya. Penting. Ini juga sama sih, Steph. Jadi kemarin itu kalau kamu ketemu aku kan aku juga sempat gendut banget, Iya. terus kurus ya. Hebat loh, Ji. Yes, bener ada treatment yang dilakukan, tapi itu benar-benar kalau aku turun 15 kilo. Treatmentnya tuh 5 kilo. 10 kilonya ini karena habit. Yes. Ya kan, karena habit. Jadi waktu yang 5 kilo itu pertama, sengsara yo. Kok gini ya treatment ya? Terpaksa ya masih. Terpaksa, tapi mungkin karena itu udah kelihatan hasilnya, dibantu. Aku gak bilang treatment itu jelek ya, tapi karena udah kelihatan, ternyata aku bisa loh turun. Coba sih diterusno tanpa treatment. Ternyata bisa gitu kan. Ini juga sama karena tes darah. Jadi kok Kevin aku sekeluarga tuh tes darah. Rame-rame kelihatan semua. Ini jelek, itu jelek. Nah, gitu kan. Pulang semua pada diet semua satu rumah. Satu rumah diet. Tobat masal. Jadi itu semua jajan-jajan semua kita stop semua. Milih sarapan tuh yang pertama protein dulu karena pagi kan. Nah, itu kita cukupin semua probiotik ya kan. Yes. Nah, itu baru belajar. Oh alah, ternyata skill untuk ngatur makan tuh penting banget. Penting. Jadi kerasa 24 jam ya. Kita tidur pun, bahkan tidur tuh setelah aku ngerasa hidup sehat, tidur tuh bisa langsung plek, tutup mata. Lebih nyenyak ya. Nyenyak. Bangun langsung seger gitu. Benar. Instead of yang dulu tuh susah banget tidur. Tidur pun masih kayak ngambang-ngambang, nggak pernah full gitu loh. Ya, oke, semua tolong Prodia ya. Iya. Hidup sehat tuh makanya aku sampai ngambil sertifikasi nutrisi, Ji. Sekarang itu sudah selesai sudah. atau? Oh, sudah. Sudah pernah aku ngambil. Jadi biar aku bisa mendalami ini, dan kan karena aku tuh juga sharing ke sosial media ya, aku content creator dan aku banyak bahas tentang diet. Aku nggak mau yang tak sampai ini nggak ada dasarnya. Ya lagi karena aku mungkin dasarnya anak hukum kali aja. Kalau ngomong itu selalu harus ada landasannya. Ya wes, aku didukung Vicky juga. Ayo ngambil lo sertifikasi nutrisi, bagus buat kamu. Selain misalnya bagus buat aku juga, pengetahuanku nambah. Dari kontenku aku juga bisa bikin konten yang lebih berkualitas lagi buat followersku. Mereka bisa dapat info-info kesehatan sing selama ini mungkin mereka nggak tahu. Terus dari sana ini memang hari ini agak lain ya. Iya. Aku berhasil diet, aku membantu orang, oke, aku certified gitu. Iya. Nah itu ya aku juga bersyukur sih pernah ngambil itu. Jadi ditanyai papa mama mertuaku, seenggaknya aku bisa ngerti. Padahal dulu aku nggak ngerti sama sekali sih. Misalnya zaman dulu kan, "Mah, kalau kolesterol minum apa ya?" Aku sih nanya mamaku. Iya. Sekarang seenggaknya dengan bangga
aku bisa bilang kalau mamaku nanya ke aku sing bisa jawab. Wah, habis ini aku tanya ya Steph ya. Kolesterol nih Steph makan Konsultasi. apa? Oke, Ya walaupun very memang nice. bukan sing tak jadiin ini ya, apa kayak aku jadi konsultan buat nutrisi, tapi ya aku pakai itu untuk aku bikin konten. Seenggaknya untuk kepake diri sendiri, keluarga ya. Betul. Oke. Dan kalau Cece bilang tadi turun 5 kilo, terus sisanya kan 10 kilo lagi habit. Iya. Memang bener, karena kayak percuma kita cuma getu itu apa ya istilahnya? Ngoyo di awal. Podo ae. Ngoyo podo ae. Podo Kamusku Jawa ya, Cek, apa Surabaya full. Percuma kita ngoyo mau diet, aku cuma mau diet 3 bulan ekspres. Terus habis itu aku nggak mau jaga makan lagi, nggak bisa. sama aja. Karena yang paling penting itu konsistensi. Iya. Dan dari setelah aku jaga hidup sehat, terus aku ngeliat orang-orang sing memang bergelut di bidang kesehatan, bisa dibilang maksudnya aku tuh bukan sing paling konsisten Ji. Kayak aku sendiri pasti ada waya kayak ya wis lacit atau gimana. Ya in order biar kita tetap sehat secara mentally, kita adalah butuh makanan yang buat happy, ada makanan yang kita butuhkan secara nutrisi. Tapi ngeliat orang-orang yang bisa bener-bener komit buat hidupnya ke kesehatan, badannya fit, aku tuh jadi respect jauh ke orang-orang itu, karena aku tahu untuk mencapai badan yang seperti itu tuh perjuangannya nggak main-main. Disiplinnya ya. Jadi kedisiplinannya orang, konsistensi DE itu semua kelihatan dari badannya. Gak bisa bohong gitu. Iya. Dan bener ya, bukan berarti kita sudah fit, sudah badan ideal, nggak makan semua yang manis-manis, yang enggak, sebenarnya masih makan kan? Masih makan. Tapi ya, tergantung mindful. aliran ya. Kalau aku masih ya balance lah, biar kita nggak stres. Ya, yang penting kita kan bisa menjalani sampai seumur hidup. Kita ini maraton bukan sprint. Ya. Tapi bisa makannya mindful ya. Iya. Udah cukup ya wis. Bukan berarti aku harus makan manis-manis. Aku harus makan yang kriuk-kriuk gitu ya. Benar-benar. Oke, jadi kita bisa punya opsi gitu. Betul. Nah, tadi kita udah ngomongin Steph. Dari historymu, terus kamu konten food, terus beauty, terus rumah keluarga itu direnovasi kita kontenin. Sekarang kamu masuk ke mom and baby, betul ya? Betul. Karena fase kehidupannya Stephanie juga sekarang lagi masuk ke mom and baby ini ya, kategori ya. Betul. Boleh ceritain nggak bedanya dari kategori ini ke ini tuh apa sih? Setelah kategori aku kayaknya udah pernah coba banyak kategori ya, Jadi food, fashion, beauty, terus ke mom and baby. Ternyata mom and baby ini a whole new world. Kayak setelah punya anak itu kalau dibilang banyak anak banyak rezeki atau kayak anak punya rezeki sendiri tuh aku baru menyadari sekarang. Dulu kan aku kayak sanksi ya namanya kalau kita sebagai orang tua mau punya anak, ya kita harus siapin dong, secara finansial kita siap, secara mental kita siap. Nggak ada yang namanya rezeki anak tapi kalau misalnya kita nggak berusaha. Ya gitu, usaha kita juga penting. Kita sebagai orang tua tetap harus berusaha. Tapi nggak bisa dipungkiri kita tetap berusaha. Nah, entah kenapa rezekinya ini wah, Banyak. anak ini banyak. Anak ini tuh rezekinya gede. Oke. Dia tuh anak pembawa berkat. Kalau aku bilang. Aku ingat banget konten ini yang aku jatuh cinta, dia ketawa tuh loh. Yang cegukan sambil ketawa. Iya. Itu lucu banget, ntar editor tolong ya semua supaya gemes semua sama Nick. Wah, itu viral view-nya sampai berapa belas M. Dia cekuk terus guyu-guyu dewe gitu ya. Ketawa-ketawa. Nah, tadi kamu bilang whole new world di dunia mom and baby, apakah berarti lebih susah, lebih koboy-koboyan atau lebih welcoming, lebih easy? Somehow kalau di aku ya, aku tuh ngerasa karirku sebagai content creator, terutama sejak jadi imam, kayak dibuka aja pintu nih. Ada berkatnya. Oke. Sing sebelumnya nggak dapat kesempatan ini, aku bisa dapat kesempatan nih. Kayak contoh berkat aku nge-review barang anak, aku bisa sampai berangkat ke China. Oh iya, kapan hari ya? Iya. Kayak dulu tuh nggak kepikiran loh jadi content creator tuh bisa sampai diberangkat brand liburan ke luar negeri kayak gitu. Wow, ini bring so much new adventure. Aku happy. Terus aku tetap bisa kerja sambil ngurus anakku. Dan di satu sisi aku tetap juga harus bertanggung jawab sama followersku. Ibaratnya kayak aku ya harus kasih value buat yang follow aku. Kenapa kok mereka follow aku as a mom and baby? Karena ya aku bisa kasih
konten-konten yang bermanfaat buat mereka. Misalnya kayak konten aku menyusui. Iya. Dari menyusui aku sharing struggleku. Aku nggak cuma share enak-enak itu. Aku share sing nggak enak. Terus ya apa cara aku bisa sampai asine cukup buat anakku. Aku dulu ya nggak secukup itu. Tapi aku berusaha. Seenggaknya aku bisa ngasih asi buat Nick. Terus buat empati Nick juga. Iya. Ya itu hal yang tak lakuno biar ya aku juga ngasih manfaat ke sing follow aku. Apalagi kan banyak sing jadi mama muda kayak aku, mama pertama yang clueless. Aku juga berawal dari mama yang clueless, tapi semua aku berusaha belajar gitu. Ya, dan kamu sharing pengalamanmu ini ya. Bener, Aku sempat ngeliat kontenmu, kamu cerita tentang kamu baby blues. betul. Dan waktu kamu bilang, tak pikir dulu baby blues, oh bos baby blues mengada-ngada. Ternyata kamu sendiri kena gitu ya. Betul. Boleh ceritain nggak apa sih bagi orang yang awam ya, baby blues tuh kayak apa sih? Oke, kalau untuk baby blues itu dialami biasanya sama mama yang baru lahiran. Karena masa newborn itu ternyata berat. Aku waktu lahiran tuh kayak, oh ya wes, tak kira hamil begitu anak lahiran tuh wes kelar. Paling berat-berat itu pas hamil. Ternyata tidak sampai sana. Aku kan ya wes ngambil kelas menyusui, kelas ngurusi bayi, mandi-mandiin, tak kira wes cukup. Ya wes toh kayak gitu-gitu aja toh tak kira. Dan ternyata loh nggak segampang itu. Waktu anak ikut aku pulang, oh iya nek perlu nyusu ya. Terus waktu malam aku di rumah sakit, DE tuh nyusu dari jam 2 subuh sampai jam 5. Aku nggak dikasih tidur. Non stop. Jadi Nick itu nyusu tak taruh. Weh, mateng kon. Minta lagi anaknya. Nyusu lagi. Habis itu sampai aku awal-awal berusaha DPF, C. Maksudnya nyusui langsung. Sampai akhirnya wah kok angel ya. Kadang nyusui, aku nyusui setengah jam, 1 jam. Kok gak kosong. Areke ditaruh nangis lagi. Akhirnya aku kekurangan waktu buat istirahat. Terus ditambah ya intinya waktu aku baby blues itu mungkin ini anak pertama, cucu pertama, Vicky anak tunggal. Wah, satu dunia kayak menantikan ya. Jadi semua kayak rekan-rekan keluarga, teman-teman nih, sahabat-sahabatnya mama papa itu pengen datang, pengen lihat. Mana kita waktu itu kan ya satu rumah sama mertua. Ya wes, rumah mertua itu kan kayak sudah sering terima tamu. Tiba-tiba tamu datang tanpa janjian sama kita. Kita kan yang punya anak ya. Tapi kadang misalnya janjiannya sama mama mertua atau papa mertua, atau kadang gak janjian. Itu yang bikin aku shock. Maksudnya aku sama Vicky tuh awal-awal udah komit. Yes, kita gak pakai sus ya. Kita janjian ya, kita kompak ya. Sebagai suami istri, yuk bisa yuk. Terus setelah menjalani, lah kita gak nyangka kalau ada faktor X tamu ini. Akhirnya ya kita bisa teamwork. Tapi dalam hal ada banyak tamu ini, teamworknya kita jadi acak adut, keteteran. Jamnya kita istirahat, tapi kita berdua jadi harus terima tamu. Terima tamu pun sambil mau tidur gitu. Sambil nyusuin Nick juga loh. Waduh. Jadi aku baru ngerasa, wah ternyata masa newborn ini super berat ya. Aku sampai ada nih masa-masa kayak masa survival mode. Kayak zombie. Aku baru paham kayak mama-mama itu siap-siap ya melekan, siap-siap ya zombie. Aku sing kayak aduh, apa sih? Masa mama baru lahiran buat takut-takuti gitu. Ya tapi itu real. Mungkin ya I wish aku waktu itu lebih kepo sama orang-orang yang udah lahiran ya. Aku kayak tanya Tia, apa sih C? Zaman newborn aku perlu persiapan apa? Mental ya? Iya, aku gak nyangka kalau ternyata butuh segitu loh C. Dan butuh support dari banyak pihak. Kan it took a village to raise a kid. Tak kira halah tanpa sus lo gak apa-apa. Tapi kan tetap butuh. Misalnya ada yang nggantiin aku, seenggaknya aku buat mandi atau aku ke toilet ya toh. Hal sekecil itu yang bikin aku, wah saya waktu itu tidak stabil karena udah kurang tidur, kebutuhan dasarku gak terpenuhi, aku mau makannya kadang gak sempet. Ya itu yang memicu untuk baby blues. Nah menurutku ini problemnya tough woman ya. Kayak Steph, kayak kamu, kayak Stephanie, kayak aku. Merasa kayak aku dunia mau kayak apa sih, aku siap. Ya. Gitu kan? Iya, ayo let's go. Gua siap kok. Aku gitu. siap. Aku siap, gua bisa gitu. Mau datang tamu, ya ayo. Tapi begitu semuanya tuh kamu kurang tidur, kurang makan, capek, itu kayak semua rontok semua gitu loh. Runtuh, mental kena loh. Iya, jadi gak kuat.
ya sama aku juga sempat baby blues, nangis-nangis tanpa alasan. Ya. Tidur tuh mimpi-mimpi yang jelek-jelek gitu. Ya, kebangun gak sih? Kebangun, jadi kayak aduh ya apa gitu. Tidur tuh takut-takutan semua gitu. Iya, parno. Iya. Ya, ini benar-benar support system sih yang bisa bantu. Bener. Terus Sama, aku ya gak usah suster gitu kan. Gak usah suster, semua cuci botol sendiri, semua sendiri. Akhirnya sampai mungkin 2 minggu ya. 2 minggu udah mulai tiap hari nangis, tiap hari kayak gak karu-karuan gitu. Terus suamiku kayak, kita hire, kalau kamu gak oke 2 hari, 1 hari pun kamu ngerasa gak oke, pulang loh. Oke. Kamu merasa bisa dipakai 1 hari, pakai 1 hari. Walaupun mau digaji 1 bulan, ya kita gaji 1 bulan gitu kan. Kita coba, wah bisa tidur tenang. Wah, kabar gembira. Baru mulai kerasa, oh enak ya. Soalnya kadang kayak kamu bilang, ada tamu datang, masa tamu kita diemin kan. Iya. Kadang papa mama kita ngejamu tamu. Bener. Kita ya handle anak, mau tidur pun kadang juga sungkan pas nanti dipanggil, Mi, susu ini mau pulang. Oh iya. Mau pamitan. Nah, harus kebangun. Ya hal kecil-kecil sih kayak gitu ya. Betul. Terutama ya. Pernah ini gak, Steph? Aku gak mau pakai suster, izin aku. Masa aku gak isa gitu. Loh ya itu C, maksudnya karena melihat di sosmed Ya. orang-orang lo bisa tanpa suster. Apalagi misalnya orang-orang yang aku kenal juga, hebat dia ambil dia bisa tanpa suster, dia bisa apalagi aku gitu kan. Biasa cewek-cewek yang tough ini berusaha, aku bisa pasti, dia aja bisa aku juga bisa. Ya pasti ada sisi-sisi toughnya kita ini yang, tapi ternyata ya nggak realistis kadang. Mesti disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Ya nggak nyalano lek mama sing dari awal pakai suster, tapi aku dewek tuh akhirnya menyadari kapasitasku. Kalau misalnya aku sendiri nggak bisa berfungsi secara normal, ya apa aku bisa jadi mama yang baik buat anakku. Iya. Makanya aku menyadari ternyata aku butuh bantuan. Nah akhirnya aku desperate deh, aku cari lewat IG story. Aku wis gak kuat, aku butuh suster. Itu semua orang heboh sih. Chat, apa? Tapi aku belum cerita waktu itu, aku baby blues, aku belum siap buat cerita. Makanya aku baru cerita kemarin kan, kayak udah Nick umur 7 bulanan gitu. Karena buat mencerna semuanya itu ada banyak hal yang terjadi di saat bersamaan, hal yang baru sebagai mama baru, jadi overwhelm banget. Yang penting aku butuh suster, aku butuh bantuan. Ya wes akhirnya aku dapat rekomendasi dari temanku. Sampai sekarang tuh banyak yang nanya aku, "Cek pakai makelar mana?" Iya, jadi kira aku makelar. Iya. Tapi bersyukur susterku itu dapet sing super baik. Aku tuh ya isa doa Mbak Vicky. Maksudnya kalau kita dapat suster, semoga aku bisa dapat suster yang baik. Sing isa sayang Nick kayak anak dewek. Dan ternyata dijawab sama Tuhan dong. Dapat. Sus ini sing suwayang Mbak Nick. Aku bisa sampai ngerasa dia itu super suwayang. Kayak lek misalnya nyari Nick itu mana anakku gitu. Lek misalnya mama sing sensi kan kayak cemburu ya pasti ya. Aku kayak oh nice juga ya, ternyata dia nganggep anakku jadi anak DE. Terus ya yang bisa aku lakukan, mungkin yang awalnya aku tuh anti sus, tapi aku jadi ngeliat oh ternyata not bad. Aku sangat terbantu dengan ada sus. Dan sus itu gak selamanya buruk kayak yang di sosmed. Ya memang namanya orang kan beda-beda ya. Tapi aku bersyukur aku ketemu sama orang yang tepat di waktu yang tepat. Begitu sus datang itu aku bisa tidur Ci. Aduh aku terharu, aku sana Maksudnya bisa renang, bisa mandi dengan tenang ya. Bener, bisa makan dengan tenang. Akhirnya aku ada waktu bisa ngobrol Mbak Vicky. Biasanya kayak mau ngobrol tuh takut aneh bangun. Jangan rame-rame. Ya itu sih. Wah. Sus itu support system yang selama ini gak tak kira ternyata aku butuh. Dimana mungkin di sosmed tuh banyak yang menunjuk aku bisa kok ngurus 10 anak tanpa sus. Ya good for her, gak apa-apa, kamu hebat, bisa kayak gitu. Tapi aku menyadari kalau aku kapasitasku gak kayak gitu. Aku juga butuh untuk berkarya. Aku punya kerjaan, aku punya tim yang harus aku hidupin juga. Jadi ya akan lebih bermanfaat juga buat ke semua nih. Kalau akan lebih bijak juga kalau aku hire satu sus buat bantu aku raising my kid. Tapi tetap nggak menggantikan peran aku sebagai mama dan papa ya sama Vicky. Iya betul. Nah tadi kalau kita sempat ngomong tentang dunia mama and baby ya, tentang anaknya, sebenarnya kan kalau bagi aku nggak tahu, mungkin nggak semua orang kayak aku. Anaknya tuh sebenarnya nurut-nurut aja, menyusui itu loh. It doesn't came naturally for me. Nggak ya udah pluk
cup, ya udah kita tidur, nggak gitu gitu Iya, kan. bener. Ada bernanahnya, ada merongkol badan panas. Pernah ya, Ci? Pernah ada yang nggak cukup ASI-nya, kejar-kejaran. Terus anakku tuh tangtai. Oh, Tangtai jadi heeh, nggak bisa pelekatan dengan maksimal. bener. Jadi, apa, areola itu pasti selalu berdarah, nggak Aduh, bisa nggak berdarah. Nah, ini kan bisa tangtai dilepaskan, di-cut betul gitu. Nah, betul. anakku tuh terlalu deket banget sampai harus dibius total untuk motong tangtai. Oke. Nah, tapi kan anak masih bayi ya, mau dibius total, aku kan concern kan. Iya Ih, anak masih bayi, di sarafnya, di darahnya udah dikasih bius total. iya. Waktu itu dokter tanya, "Mau apa enggak?" gitu. Aku, "Nggak usah Dok, nggak usah wis, aku tak pumping aja." Ini juga salah satu ini, apa, ya ini mungkin generasiku ya, Mhm. mama-mama, "Aduh, nggak usah ribet-ribet, pumping-pumpingan, terus DBF ae, langsung aja," gitu. Jadi Wah, ada pressure kayak gitu loh. betul Kamu betul. juga dapat pressure itu nggak? Dapat sih, Ci. Hmm, Aku tuh sebagai mama pertama juga misalnya kan kita waktu minggu awal tuh banyak yang datang balik kontrol ke dokter. iya Terus gimana, beratnya bayi tuh kayak kita mama-mama itu lagi terima rapot. iya Beratnya lek nggak naik itu kayak kita berdosa. "Kamu ngapain anakmu kok nggak naik berat badannya? iya, Udah ASI-nya mbok kurang susui nih. nggak itu?" Iya, Ya takutnya kan ya itu kayak judgement sing kita pikir dalam kepala, kita jadi overthinking sendiri. Soalnya kan berat badan tuh katanya sing sangat penting. mhm, Jadi kita tuh ngeliat anak kita tuh seakan-akan kayak dari berat badan itu. Padahal kan kayak perkembangan juga nggak melulu dari berat badan. Dan iya, katanya kan memang untuk 3 hari pertama atau apa ya wajar. Pokoknya bayi tuh naiknya nggak banyak. Tapi yang penting kayak turun tuh juga wajar terjadi. Atau ya minimal dia mempertahankan beratnya dia waktu lahir. Dan ASI tuh juga ternyata nggak langsung keluar di hari pertama. iya, Itu sing aku baru tahu. Oh iya nggak langsung keluar ya. Nggak sesuai, nggak semudah itu. Terus waktu aku balik ke dokter, aku tuh wis balik ke dokter posisi ini mix DBF sama pumping. mmm, Karena aku ngerasa DBF tuh gak maksimal di aku. Mungkin aku teknik perlekatannya juga kurang memperhatikan ya Ci, waktu kelas dulu itu. Jadi, kok ini anaknya minum tapi kok sih atos ya, kok sih mhm, sakit, gak bisa ngosongin. Ini minum gak sih anak ini kok kurus-kurus aja, kok tambah lama tambah kuning, tambah pusing mmm, tuh anak baru lahiran kuning. Akhirnya pas ke dokter, kenapa nggak DBF? Aku kayak, aduh dok andaikan kalau DBF itu semudah nancep terus iya, udah, ternyata enggak. iya, Ya nggak bisa dok, nggak bisa DBF. Aku cuma bisa bilang gitu. Kayak wes gak bisa banyak pembelaan gitu loh, jadi kayak aku merasa bersalah gitu jadi nih. mmm, Dan dengan pressure-pressure di sosmed yang ada, "Oh ya harus menyusui 2 tahun." Aku kayak mikir, "Aduh boro-boro menyusui 2 tahun, ini baru piro hari ya wes kayak, ya apa ya iki aku iso lanjut ta ini sampai 2 tahun." iya, Susah, ternyata susah itu. Dan pumping, anak nyusui sakit aku yang ngerasakno, Ci. mmm, Awal-awal kan pasti bengkak, iya, lecet, aku sampai waduh swakit. Pumping, di-pumping lagi swakit. Jadi aku serba salah, mau nyusui sakit, mau pumping ya sakit. iya. Mau lihat dua-duanya itu kayak jadi ngeri, trauma dewe. Aku Tapi terus kamu biarno ya tambah sakit kan? tambah sakit. Aku sampai pernah pijat laktasi apa. Aduh, Dan itu semua akhirnya aku belajar, ya balik lagi kayak aku sing mbelani belajar sertifikasi nutrisi mmm, biar aku dewek tahu ilmune sama kayak menyusui. mmm, Aku ikut kelas menyusui sama Ci Stephanie King. mmm, Dia itu kayaknya banyak bahas tentang pumping, Ji. Eh di mana banyak di Indonesia masih jarang pengetahuan tentang pumping. Jadi aku sangat butuh ilmu tentang ini. Di sana aku ikut workshopnya yang lengkap. Jadi misalnya subuh-subuh aku nyusuin Nick gitu, sambil sambil belajar. HP-an bacain, "Oh, kalau pumping itu tekniknya gini, harus ngukur ukuran pentil, harus Heeh, pakai aksesoris ini itu," gitu. Jadi, oh ternyata ada tekniknya. Terus mode-mode ini harusnya massage, expression atau apa sih? mmm, Buat ngeluarin ASI. Terus ASI tuh pumping harus berapa lama durasinya? Ya itu gak ada sing ngajari, cuy. iya, Iya tuh, zaman kita hamil gak ada sing bidan-bidan sosialisasi, "Oh ya Bu, kalau misalnya DBF nggak keluar masih bisa ada opsi pumping." Karena mhm, memang ya di Indonesia tuh mungkin masih ini ya, mengutamakan DBF, memang iya, prioritasnya DBF kalau bisa. Tapi kan, setelah aku menjalani DBF itu not for everyone, iya, nggak bisa semudah itu buat semua mama. Dan akhirnya, eee, aku, kaum-kaum mama-mama yang gagal pumping gagal kaum-kaum mama DBF, yang gagal DBF ini, aku justru mendapatkan kesempatan kedua dengan pumping. mmm, Aku punya harapan buat
terus nyusui anakku, kasih ASI buat anakku dengan pumping. Ya. Tapi sayangnya edukasinya masih kurang di Indonesia. Dan nggak banyak yang bahas. Dan masih banyak yang mendiskreditkan mama yang pumping. Kayak, kamu loh pumping, ya bukan nyusuin. Ya. Pakai mesin kok. Padahal pumping itu menyusui. Yang keluar loh ASI. Ya. Perjuangannya gila, nggak main-main. Aku buat pumping awal-awal tuh 2 jam sekali. Pumping 3 jam sekali. Subuh-subuh di saat semua orang tidur, aku Iya. pumping. Cici pumping juga nggak dulu Iya. subuh-subuh? Sambil nangis gitu kayak semua orang tidur, suamiku tidur, anakku Kok tidur, aku aku harus dewean? pumping. Iya. Itu malam yang paling mencekam, paling kerasa sendiri Iya. di dunia ini. Kayak wih, super lonely itu malam-malam itu. Makanya kenapa kok mama bisa sampai baby blues tuh aku super paham. Iya. Aku ngerasa kesendirian sing sangat dingin itu. Karena nggak ada yang bisa ya, cuman kamu tok ya. Iya. Kamu mau minta tolong siapa untuk pumping, untuk Gak bisa nyusuin? diganti Nggak no bisa. ya. Vicky ganti no aku gak iso. Di outsource gak bisa. Heeh, kayak kita bisnis iso outsource ya, ini gak Iya. iso. Anakku minum apa enggak, keberlanjutan hidupnya dia bergantung sama aku. Iya. Sampai akhirnya ya kejar-kejaran itu pasti ada. Aku sampai ya biasalah kena tuntutan sosial media, ya harus aksi eksklusif. Tapi ada masanya juga, Nick itu terpaksa aku kasih support. Ya wes, aku being realistis sebagai mama. Daripada aku maksa terus aku gila gara-gara ini. Ya wes, aku kasih support sementara. Aku berusaha lagi, aku tak belajar, ada waktu tenang. Oh ya, apa ini strategiku buat ada stok, biar stok itu aman. Ya wes, dengan aku dibantu support seminggu. Terus ternyata yang aku butuhkan itu suster ya, Ci. Setelah suster masuk itu ASIku lancar. Pokoknya mamanya harus ini dulu ya. Kebutuhan dasarnya tercukupi, ASI itu pasti lancar gitu kan, Iya, kata orang ya. bener. Jadi kalau misalnya mau keluarga bahagia, happy family, happy mami, ya bener. Happy wife, happy life, bener Semua ya. dimulai dari ibu. Iya. Jadi mamanya harus happy dulu, tercukupi. Satu keluarga tuh suasananya pasti enak. Iya. Gitu. Makanya itu akhirnya ya ASIku mulai bisa reguler, bisa cukup buat Nick. Aku tuh ya makanya emang edukasi juga buat followersku sing berjuang ASI. Aku tahu seberapa susah. Iya. Aku tahu seberapa kejar-kejarannya sing kayak dikejar setan itu. Aduh, ini lah misalnya gak cukup anakku gak minum. Iya. Kalau misalnya anakku gak minum, aku sing salah. The blame is on us Iya. sebagai mama. Jadi ya aku tahu sebagai mama itu pasti kecenderungannya menyalahkan diri sendiri. Tapi dari sini tuh aku mau jadi sosok sing kamu tuh gak apa-apa, memang wajar kita tuh buat belajar. Kita namanya mama baru pasti trial and error. Dan menyusui itu memang ada masanya gak cukup. Terus gak perlu kamu terpressure sama ASI orang sing kayak sak kulkas-kulkas di pamerno atau apa. Iya. Ya gak apa-apa, maksudnya kan orang cuma nge-share, kamu gak tahu itu hasil pumping dia wes ngestok berapa lama. Kamu sing masih baru ngelahirno seminggu ya gak mungkin dong wes sekulkas. Itu sing aku gagal untuk lihat waktu awal-awal. Makanya aku terlalu hard ke diriku sendiri. Aku kayak terlalu jahat sih ke diriku. Ini ya, tolong para ibu-ibu ya, para mama-mama, jangan terlalu keras lah ya sama diri kalian sendiri. Kalian sendiri udah ngelahirin tuh sudah suatu pekerjaan yang mulia. Hebat, kamu bisa survive gitu. Dan ditambah menyusui, kalau bisa menyusui walaupun atau misalnya terpaksa harus support pun tuh kalian juga tetap mama yang baik. Apapun pilihannya, aku tahu kayak kalian harus mengusahakan yang terbaik. Ya, nggak bisa menyusui pun harus support, itu pasti nggak apa-apa. Iya. Yang penting aku tahu mama tuh pasti mau yang terbaik buat anaknya. Nggak mungkin kita mau ngasih racun. Itu sih. Terus ya aku sendiri waktu itu yang nge-pressure diriku. Loh, orang itu bisa asini uake, masa aku nggak bisa? Dengan kekuatan yang aku punya, aku udah nge-gym, ototku kuat. Terus aku tuh dengan pengetahuanku yang ada, masa sih nggak bisa, ASIku cukup. Ya makanya aku memecut diriku. Makanya mungkin itu juga faktor penyebab aku baby blues, karena faktor internalku juga. Terlalu pressure ke diri sendiri. Itu sih. Semoga mama-mama yang baru lahiran tuh nggak too hard on herself kayak aku. Terus akhirnya ya aku berusaha ngingetin juga, pokoknya nggak perlu ASI banyak-banyak, yang penting cukup. Betul, yang penting cukup. Soalnya loh kadang cukup pun anakku tuh mau ngestok-ngestok,
anaknya belum tentu mau minum ASI freezer. Iya betul, aku juga dulu nggak sampai satu kulkas sih, Oh cuman iya. kayak berapa pack gitu kan. Heeh, heeh. Waktu itu aku sempat kalau nggak salah sakit atau apa, oh dia growth sprout, Oh. jadi butuh kan, aku panasin nggak mau, Mm-mm. dilepeh terus, wah ya percuma, berarti ini semua Iya. nggak keminum semua. Kita tiwas happy Heeh. sudah berhasil ngestok, ternyata anaknya nggak mau. Wah, Iya. terpukul. Ya, ini terutama juga ini ya, para bapak-bapak ya. Betul. Karena aku sempat tanya kan, aku sendiri juga jualan baby product kan. Mm-mm. Nah, bobodak itu, terus aku tanya sama tim yang handle bobodak. Kamu merasain kan istrimu tuh susahnya kayak mana? Saya nggak tahu sih Bu, dia ya ngasih ASI sendiri gitu. Loh, Hah? berapa lama dia ngasih ASInya? Nggak tahu Bu. Loh, anakku sekarang umur berapa? Umur 2. Kamu nggak tahu menau tentang hal ASI ya? Ya nggak tahu Bu, itu kan urusan cewek ya. Gitu. Oke. Nah, ini mindsetnya ya. Mindsetnya bahwa tugas ASI itu tugas ceweknya gitu. Iya. Padahal kan sebagai suami, sorry to say ya, para cowok-cowok tolong ini anak bikin berdua, tanggung jawab berdua gitu kan. Urus berdua. Urus berdua, bukan Oh. berarti kalau kamu nggak bisa mengasihi, cuci botolnya, ya kan, pijat laktasinya. Heeh. Aduh, tolong anak tuh dikasih, kalau kita sudah DBF-nya kasihin dia yang nyusuin, dia yang pup-pup at least lah ya. Mm-mm. Itu bare minimum banget sih. Yes. Jadi tak rasa yang perlu diedukasi nggak cuman ibunya ya, tapi ayahnya ini loh. Benar. Nah, ini balik lagi ke kasus Indonesia fatherless kan. Betul. Nah ini Sosok ayah itu nggak hadir ya. Mm-mm. Maksudnya mau ikut bikinnya tok tapi nggak ikut ngeramut. Iya. Nah itu makanya akan ada bagusnya kalau suami itu juga ikut selama misalnya kelas laktasi atau apa itu ikut. Iya. Biar tahu oh istri itu butuh disupport di mana. Terus kayak ngurus anak tuh ya apa, minimal kayak bisa mandiin anak lah. Soalnya zaman sekarang tuh tapi untungnya banyak papa-papa sing mulai aware Iya. papa-papa muda ya yang mau terlibat, mau hands on ngurus anaknya. Kalau zaman dulu Wah. misalnya kayak zaman papa mama kita lah, papa-papa tuh biasanya takut megang anaknya, Iya. takut salah megang, terus akhirnya ya apa, bener-bener gak nyentuh anaknya. Heeh. Semua gak ngerti, jawabannya kayak gitu aja, Iya. gak ngerti istriku gitu. Heeh, betul. Gitu, semakin harus diedukasi ke depannya kalau ya cowok itu sangat boleh dan sangat harus Iya. membantu mama. Aku ingat waktu itu kamu sempat share kalau nggak salah ada kasus ibu-ibu yang anaknya itu loh, kalau nggak salah, terus kamu bilang aku sedikit bisa relate. Aku nggak tahu itu Oh, konten kamu bukan ya? aku lupa. Pernah nggak ya? Kayak cuman se-story sekeliput gitu loh, kayak mungkin waktu itu kamu baby blues ya, jadi kamu merasa Maybe. oh ini Bu, ini ternyata ada gangguan jiwa nih. Oh. Nah, kok bisa ya ibu itu bisa sampai gangguan jiwa, dasarnya dari mana? Oh ternyata di track itu si ibu ini baby blues dan nggak pernah sembuh baby bluesnya tuh sampai anaknya tuh besar gitu loh, sampai anaknya tuh SD. Wih. Nah jadi dia snapnya tuh waktu anaknya tuh ya situ gitu. Nah aku merasa lihat kasus ini nih, ibu-ibu yang pernah baby blues pasti relate gitu kan. Benar. Jadi bapak-bapak tolong ya demi kebahagiaan keluarga ya. Betul. Lek zaman sekarang kan aku ngerasa oh aku terselamatkan karena aku ada someone to talk to. Misalnya ada Vicky, orang terdekat sing bisa tak ceritakan keluh kesahku, aku sambat sebagai mama, aku soro, ya bisa tumpah ke Vicky dan Vicky tuh mau denger, mau mengerti juga apa sing tak rasakno. Tapi aku bayangno, aku sing dengan support system yang sudah selengkap ini, papa mertua baik, mama mertua baik, Vicky suami support, ada ART segambreng kan aku bilang tuh, serumah tuh wis cukup sebenarnya. Aku sebenarnya tersedia semua, tapi aku kok masih bisa baby blues. Nah, aku nggak bayangno juga orang-orang sing nggak didukung sama support system kayak gitu. Ya apa kabarnya? Mereka harus ngomong ke siapa? Aku ngerasa ya sedih buat mereka gitu loh. Makanya dari konten itu seenggaknya aku bisa mendengarkan banyak sing selama ini memendam itu sendiri tapi nggak bisa cerita ke siapa. Terus mereka bisa cerita ke komen ya. At least semoga dengan itu tuh, dengan mencurahkan, mereka tuh dapat kelegaan dalam hati. Soalnya paling penting kita sebagai mama tuh, kita tuh butuh didengar sebenarnya. Pokoknya ada yang tahu kita, oh kamu capek ya, semangat ya, itu Iya. itu kayak happy Paul gitu. Makanya kita tuh sebenarnya punya anak seakan-akan kayak, loh itu kan keputusanmu, kamu mau punya anak, kamu nggak berhak untuk ngeluh dong, mau konsekuensi. Tapi ya kita tuh di posisi yang agak susah sih sebagai mama.
terlalu, harusnya kamu bersyukur. Kita nggak boleh ngeluh. Tapi kita sebagai manusia tuh harus sadar kalau Iya. kita tuh juga butuh menuangkan itu ke siapa gitu. Makanya setelah jadi mama dan sebagai content creator yang seorang mama ini banyak sharing kehidupanku sebagai mama, punya anak pertama dengan segala dramanya. Aku semakin jadi sosok sing belajar. Oh ya, aku lebih gak judgy, lebih gak mudah apa ya, ngejudge orang cuma dari satu cerita. Makanya kayak kisah, makanya kayak kisah ada ibu sing sampai itu tuh aku bukan ngejudge, gila ya kok bisa kayak gitu. Tapi aku melihat dengan perspektif yang sangat berbeda. Iya. Aku berusaha memahami. Ya, dia pasti punya luka sing sangat dalam, sing sampai Iya. nyebabno dia kayak gitu. Aku memahami, tapi bukan berarti membenarkan perilakunya yang tindakannya. Tapi aku bisa paham. Iya. Nah, makanya Alasannya ya. iya alasannya. Kesehatan mental tuh sangat penting dan sebagai cewek kita tuh ngelairno hormonnya sangat kacau balau. Makanya tuh masa-masa newborn tuh masa-masa yang sangat kritis. Suami-suami tuh juga Raisa harus hadir dan pekao sama istrimu. Iya. Setiap masih anak kedua, anak ketiga, ini tuh tetap kayak terulang lagi. Suatu hal baru lagi. Jadi nggak ada sih namanya anak kedua, anak ketiga wes lebih jago. Tapi kayak kita sebagai mama tuh kan belajar terus. Iya. Sebagai papa juga harus belajar terus. Aku saja ini out of record nih. Aku jadi ngomong sama HRD ya. Kalau cuti hamil jangan ibu etok ngono lho, bapaknya harus melok cuti hamil. Tapi pas bapaknya bolaan, ngopi ya, kita nggak tahu. Kalau di luar udah beberapa gitu. Iya. Iya kan, tapi kan kalau misalnya nggak ini lagi dalam otak aku, ya kalau nggak diliburkan, gimana dia mau punya inisiatif ya? Ya nanti ingatkan bener. ya ke HRD Fokus kerja. Oh, Ingatkan tapi ke itu terjadi HRD. di timku je. Jadi timku tuh ada sing wis berkeluarga wis punya anak. Dia tuh lahiran itu mek beda 4 bulan sama Nick. Dia tak cuti 2 bulan gitu. Ya, Tak karena biarno kamu- wis pokoknya kamu harus di rumah bantu istrimu loh ya gitu. karena kamu sudah tahu fungsinya support system ya. Bener. Walaupun aku belum ngerasain lahiran, belum ngerasain baby blues, tapi I glad I did the right thing gitu lah. Ternyata istrinya ya lebih happy, ada kehadiran suaminya sama bantu ya apa. Oh ya, setelah ngalami iya ya ternyata seberat itu. Untung waktu kapan hari itu timku walaupun dia suami tetap tak kasih cuti gitu. Ya. Sungguhan bantuin nggak? Cocok ditinggal bola kan kamu Bantu kok. Aku kan ada kontak istri. gitu ya. Wah, harus bantuin nggak? begitu. Oh, ada auditnya di rumah. Iya. Dibantu nggak? Oke, Bantu. oke. Ya Nah, wes. ini cerita tentang mengasihi, kamu sampai strugglingnya, terus akhirnya sampai nemu apa ya, titik nyamannya lah ya. Akhirnya kamu memutuskan untuk bikin rekor muri. Wah. Bener ya? Bikin Iya. selamat, congrats ya. Thank you, Cik. Dapat rekor muri ya. Boleh jelasin nggak rekor murinya apa? Jadi ya setelah aku dari hardshipku, kesusahanku untuk mengasihi, ternyata ya ada hikmah yang bisa diambil. Aku jadi terpacu buat nyoba berbagai alat pumping. Karena kan aku tadi gagal menyusui, aku gagal DBF. Tapi aku dapat kesempatan kedua bisa tetap mengasihi anakku walaupun dengan cara yang lain, yaitu pumping. Nah, dengan pumping ini ternyata nggak semudah langsung tancepin alat pumping, nyalain terus langsung keluar. Masih ada yang namanya drama ngeklok, drama nggak bisa ngosongin, bocor-bocor, tumpah-tumpah. Itu ternyata hal yang baru lagi. Wah. Dan di saat itu aku juga ngeliat, walah di Indonesia ini tentang pumping edukasi ini sangat minim. Boro-boro mau cari review alat pumping. Wangel. Gak ada sing review alat pumping. Terus aku juga karena pumpingnya sampai full pumping, jadi ini kan terpacu ya. Namanya mungkin aku ada obses ke alat pumping. Oke. Tak coba Jadi alat pumping ini tak coba. Lama-lama aku nyoba banyak. Jadi akhirnya aku bisa kayak ngasih pendapat ke followersku. Kamu kalau misalnya mau pumping, ada loh kabel pompa sing kayak hands-free. Gak usah pakai selang lagi. Hal-hal kayak gitu tuh banyak sih gak tahu juga. Terus akhirnya ya semakin kesini aku semakin mencoba banyak. Enggak sekalian aku nyoba semua. Yang kamu bisa temukan gitu. Iya, kan aku punya jargon ya. Maksudnya aku nggak tahu sampai kapan aku bisa nyusui. Ya harapannya kalau semua ibu pasti bisa pengen menyusui sampai 2 tahun. Tapi kita nggak mau muluk-muluk. Sing jelas I will push to my limit. Menyala pentilku. Ya itu aja. Aku berusaha push to my limit.
dan teringat jargonku sendiri, kayaknya aku bisa deh push to my limit dek pompa ASI hands free. Karena dari sini pasti akan ada banyak mama-mama yang full pumping juga, yang pingin dapat second chance buat menyusui, bisa terbantu dari reviewku. Tapi kalau tadi Stephanie bilang nggak ada review pumping, banyak loh seharusnya. Tapi yang dari experience deh. Oh, Misalnya- bukan endorsan maksudnya. Iya, Oh. kadang kan ada yang maksudnya nge-review karena di endorse. Ya. Reviewnya tuh nggak menyeluruh. Ya. Maksudnya kayak aku nggak bisa banding langsung brand ini sama brand ini secara objektif ya apa gitu loh. Nah, why not? Aku sebagai content creator, aku punya resource, aku punya tim, terus aku juga punya pompa-pompanya. Tak bikin aja review. Makanya itu aku push myself to the limit. Sampai rekor muri. Semua Luar biasa. pompa-pompa sing dari merek yang jelas sampai gak jelas pun tak cari, tak beli. Waduh, ini kamu nggak merasa, Vicky nggak, kamu jangan mengeksploitasi aset gitu kan? Vicky sih waktu pertama kali denger, ya apa aku tak muriin aja, tak review pompa ASI itu. Gak apa-apa, bagus. Oh, dia langsung oke gitu. Dia itu sangat suportif, Jay. Maksudnya dia itu sangat, selama ini outcome-nya bagus, memang karena goalmu, tujuannya bagus. Kamu pengen bantu orang, yuk gas, tak bantu. Dan dia itu misalnya, ya bagus-bagus itu pun dia tetap hadir beneran buat support. Jadi di balik layar, sampai terjadilah rekor muri ini, dia itu banyak andil di sini. Kayak ngordinasi no timku, bantu aku syuting. Bahkan misalnya, ayo kamu mau coba pompa apa lagi, tak cuci no. Waduh, luar biasa. Sesimpel nyuci no itu sangat membantu, Ci. Soalnya Iya. aku harus nyoba 30 lebih pompa ASI itu ya apa caranya? Ini Nggak ada yang komplain nih orang dua. Oh, komplainnya dengan cara yaitu nge-clock kadang. Oh iya, karena kamu kan review nggak cuman yang mahal-mahal atau yang bagus-bagus bermerek, tapi yang Bener. mid low banget kamu cobain semua. Iya, semua tak coba. Oke. Karena aku penasaran juga. Ya wes tak coba baik kabeh. Aku kira aku udah siap dengan yang namanya clock lagi, ternyata aduh sakit juga ya clock lagi. Terus bahkan dalam perjalanan ini aku ASI strawberry lagi. Jadi yang pernah belum- tuh muncul. Yang belum tahu ASI strawberry, editor tolong ditampilin ya. Ping. ASI tapi pink gitu kan. Heeh. Apa rasa strawberry bener aku ya nggak tahu. Aduh. Ya itu karena ternyata nggak semua pompa ASI itu bisa ngosongin, terus hisapane sakit apa enggak. Kadang ada yang hisapane misalnya enak tapi ya itu moro-moro bikin strawberry nggak kosong, bikin apa ya, milk blister itu. Yeah. Sakit lah misalnya kayak gitu itu. Aduh. Tapi mungkin aku tuh dulu sebenarnya wes pengen kayak pengen nge-review ini di bulan-bulan ya paling sebelum nik setengah tahun lah, sebelum nik 6 bulan aku wes kepikiran asik kayak aku nge-review semua ya. Tapi waktu itu aku kayak lumayan terpukul deh pompa ASI ke-5 kayak waktu itu aku gak kosong milk blister, dan di saat itu kan maksudnya ASIku mungkin belum stabil, jadi sakit gitu loh rasanya. Itu yang bikin aku sempat vakum berbulan-bulan, aku gak mau nyoba pompa baru. Terus akhirnya di akhir tahun lalu tuh aku ngerasa anakku empati. Ketika anak empati kan kebutuhan utamanya bukan ASI, paling ASI itu 70%. Wah aku udah lumayan lega, seenggaknya anakku gak sepenuhnya mengandalkan aku sebagai ASI. Jadi aku bisa eksperimen nih sekarang. Nah dari situ akhirnya coba yuk, kali ini aku siap deh kayaknya. Ya wes aku mulai, dan aku sampai nambah tim buat bantu aku karena aku gak bisa menyelesaikan ini semua sendirian. Itu ke village buat muri ini gak cuma buat racing kit ya. Ngambil muri ini buat juga. muri ini butuh setim segambreng. Oke. Di balik layar. Luar biasa gitu. Ini ya, memang agak lain ini. Ya itu sih. Kalau misalnya untuk muri ini sebenarnya ya aku latar belakangnya itu, aku pengen menyemangati mama-mama pumping. Ini loh, kalau misalnya di Indonesia nih masih kurang edukasi, aku dukung kamu. I heard you. Kamu butuh pompa apa? Aku sedia no review nih. Aku wes nyoba no. Gak perlu kamu sing beli, gak perlu kamu sing capek-capek trial error. Aku sing trial error buat kamu. Wah luar biasa. Gitu. Kenapa kamu
nggak zaman dulu aja, Steph ya. Kapan Ji? Ya waktu aku punya anak gitu, atau Oh, aku sekarang iya, punya anak lagi. Aku belum nikah kayak Ece. Atau aku punya anak lagi ya demi Iya ya, apa nyobain. ya apa nanti tak guide. Oke, tak rasa ini waktu udah panjang banget ya, gak kerasa ya Steph ya. Wow, jadi berapa part? Ini udah 2 jam loh kita. Padahal masih banyak yang belum aku omongkan. Ya Tapi kayak ampun. kita harus Iya, harus iya. wrap up apa enggak nih? Yakin? Nextnya? Ya nambah 30 menit. Oke, Oh, oke. lanjut ya. Ha, ha, Gila, ha. gak kerasa tuh. Sing Muri ini kayaknya aku pengen cerita dikit. Boleh ya Pak. Jadi sing untuk Muri ini selain orang-orang bisa dapat review itu, aku tuh seenggaknya kayak pengen bantu mama-mama. Yaitu kalau misalnya mama-mama bisa dapat pompa sing cocok, dampak itu nggak cuma buat mama itu, tapi buat anaknya dan buat suaminya, buat sekeluarga loh Ci. Kita mikir jangka panjangnya, kayak mama bisa lancar menyusui, lancar ASI, nggak drama pumping. Terus kita mengurangi one less problem, tapi satu keluarga ini bisa lebih bahagia, lebih happy, ada waktu lebih sama keluarga. Mamanya nggak perlu stres pumping, nyari pompa sing sampai ya apa. Jadi dari ASI ini juga aku dengan menyemangati mama-mama sing kayak pengen dapat kesempatan kedua buat menyusui, mengasihi. Dengan adanya satu mama sing nggak berhenti mengasihi, DE mau terus lanjut mengasihi, mau push to the limit gitu. Aku seenggaknya bisa berdampak membantu satu keluarga mereka, satu generasi. Wah, mimpinya panjang ya ini ya. Panjang jauh ya. Karena aku tahu ASI itu bagus banget manfaatnya. Dan di zaman dulu aku tuh ya iseng nanya mamaku, "Mah, dulu ngasih aku berapa lama sih?" 6 bulan tapi make sufor. Loh, aku nggak nyalahno ya, maksudnya nggak menyalahkan mama yang sufor. Karena kan tadi kita bilang pasti mama tuh udah melakukan yang terbaik. Aku tahu mamaku juga wis melakukan yang terbaik buat aku. Jadi setelah itu aku tahu, oh adikku in the other hand, dia itu full ASI 2 tahun. Dan ternyata adikku tuh jarang sakit. Oh, bisa kerasa ya? Kerasa gitu. Aku tuh paling ya termasuk gopok Ci dibanding adikku. Jadi aku menyaksikan sendiri manfaatnya ASI. Walaupun tuh emang susah, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Ya aku gak suka bilang pengorbanan ya, tapi perjuangan. Itu karena aku sing mau sendiri, atas kemauanku aku mau keluargaku ini lebih baik, lebih sehat. Aku mau ngasih ya fondasi buat anakku masa depan itu lebih baik. Dengan aku berjuang sekarang ini dengan ASI. Wah, dengan ini ya, gongnya adalah Muri ini ya. Gongnya adalah Muri. Cara kamu buktikan bahwa kamu punya mimpi, orang just as simple as kamu nge-review ASI, mereka lebih aware akan ini, alatnya, toolsnya, edukasinya ada, sekeluarga bisa terberkati gitu ya. Benar. Wah, luar biasa. Dari sini kan aku ngedukasi dan aku yakin knowledge is power. Ya. Jadi aku tularkan ilmuku ke followersku, silakan pakai power ini. Ini powerful. Selama kamu bisa manfaatin itu. Ya. Terus selama acara Muri pun tuh juga nggak cuma aku yang terima award. Jadi kan aku ngundang followersku yang juga ibu menyusui. Terus ibu menyusui ini kita rayakan bareng. Jadi nggak harus kamu tuh Muri untuk kamu punya pencapaian yang untuk dirayakan. Tapi kamu mengasihi pun, mau berapa hari pun kamu cuma berhasil menyusui sehari pun tuh patut dirayakan. Ya kayak lagu yang semua aku dirayakan. Makanya ibu-ibu ini tak kasih award. Selamat ibu, namanya siapa, sudah menyusui anaknya yang namanya siapa selama berapa lama. Supaya mereka juga ter-encourage ya. Iya. Kayak good job, kamu hebat. In case gak ada yang apresiasi kamu, aku I see you, I appreciate you. Karena sama-sama ya. Iya, kita sama-sama menyusui di sini. Kita berjuang bareng. Ya Pak, pengen punya anak lagi? Ini Koko. Barusan Koko ya? Nanti April. April, oke. Keren. Nah, berarti pas. Lahiran. Anakku juga April lahiran nih. Oh iya. Nah, berarti pas. Boleh lihat dulu Murinya. Jadi gak usah beli-beli yang mana, reviewnya lengkap. Iya. Ada terusan. Oh, ada terusan Oh. nih. Ya. Oke, I think kita harus wrap up ya. Karena waktu sudah Wow. One last question. One last. Oke, tapi One last aja. Oke, Wow. ojo sing berhubungan ini harus berhubungan dengan Muri seharusnya. Oke, next ya. Nah, Step, kalau sudah dapat Muri, apakah next adalah alat empati gua cobain semua gitu, Wah, kalau sekarang kan memang energiku untuk
ASI. Karena ya itu memang ASI itu bebannya nih mama, kita nggak ada opsi lain waktu itu, kita ngusahain ASI. Tapi kalau empati nggak tahu ya, Ce. Tapi aku merasa ini, waktu aku dengar kamu bilang, oh aku mau muri C, 30 pompa ASI, tak cobain semua. Aku tuh merasa agak takut. Takut apa, Ce? Takut buat kamu. Oh I iya. fear for you, kenapa? Karena sorry to say ini kan review ya. Kan pasti ada yang di dapat reward ini. Maksudnya oh ini the best untuk suction, ini the best untuk apa? Iya. Berarti kan ada orang yang akan kamu dalam tanda kutip kamu salahi. Iya. Loh siapa tahu itu memang bukan not for you. Kan kita nggak bisa bilang payudara semua orang, semua cewek ini sama. Betul. Kamu nyoba 30 dengan orang lain nyoba 30, mungkin efeknya beda loh. Betul. Kamu nggak takut nih, wes gak usah endorse Steph Gap. Engkau ini wes gak usah, baik cocok yang atau gini, oh yang dapat award itu kalau sudah dapat salam tempel. Oh. Takut nggak? Ya anggapan itu tuh pasti akan ada, Ji. Iya. Jadi kayak dikira aku subjektif atau gimana. Tapi untuk FYI buat proses aku muri ini ya, itu aku nggak menerima sepeser pun. Oke. Jadi aku pingin tetap stay objektif. Untuk review ini bahkan hampir semua tuh aku beli. Beli sendiri pakai uangku. Memang ada beberapa yang kayak brand support. Tapi brand support pun aku kasih terms and conditions, aku review dengan objektif. Iya. Ya sama kayak kita influencer yang review makeup, nge-review skincare, HP. Kita pasti akan nge-review dan kalau misalnya Anas review, pasti kita ya nggak bisa nyeneng semua pihak. Ya aku nge-review apa ada nih, sesuai pompa nih. Dan tapi aku juga bilang, memang ini di aku, belum tentu di kamu sama juga kayak gini. Tapi at least aku meminjamkan waktuku dan pentilku untuk mencoba ini demi kamu. Iya. Terlepas dari itu, ya aku nggak bisa menyenangkan semua pihak, tapi at least aku yakin dari reviewku ini, aku nggak cuma bermanfaat buat mama-mama sing butuh review ini, tapi juga brand. Brand yang mau terus ngembangno produknya, mau terus inovasi. Aku ngasih banyak input-input yang juga membangun dari reviewku. Oke. Jadi misalnya aku bilang, pompamu ada minus di sini. Bukan berarti itu selamanya minus. Yeah. Selama kamu bisa come up dengan inovasi yang baru, ya bagus dong. Maksudnya aku justru bantu tim R&D-mu loh. Buat bikin produksi yang lebih bagus ke depannya. Siapa tahu lebih laku jadi top 1 se-Indonesia. Iya. Ya, karena untuk R&D itu harus orang-orang yang ngerasain ya. Benar, kalau bisa ya cewek. Iya. Dan apakah tim R&D-nya semua punya pentil? Enggak tentu. Oh punya, C. Oh, punya Cowok-cewek ya? kan punya. Oh enggak, maksudnya yang menyusui apa enggak itu masalahnya. enggak maksudnya, oh iya benar juga. Maksudnya engineer-nya ini kan, Iya. dia nggak ngerasain lukanya, ngerasain Betul. sendirinya. Oke, very Iya, nice. nggak ngerasain sing sampai ini ribet gak sih masangnya apa? Apakah yang paling bagus itu yang paling mahal? Enggak. Enggak ternyata. Enggak. Oke, tapi juga kita bisa bilang bagus ini artinya apa gitu kan? Iya. Apakah bagus itu enak pijetane atau enak suctionnya? Kadang ada yang bilang, ini kenceng narik, tapi kan nggak, siapa tahu sakit. Benar. Ya. That's why dari reviewku itu aku akan ya berusaha ini cocok buat siapa sih? Ada sing nggak suka tipe hisapan sing kenceng, ya this is not for you. Ini lebih cocok buat sing pentil sensitif atau gimana. Ya itu tugas kita yang review gitu. Ya. Dan yang ngelihat juga harus aware ya. Benar. Nggak cuma ditelan mentah, pokoknya Steph Gap bilang ini paling apik ya wis ini gitu. Enggak, aku nggak akan pernah bilang ini paling bagus. Karena Paling tiap cocok pompa ya. tuh pasti punya cocok-cocokan dan pasti akan ya tiap orang punya pompa terbagus versi dia sendiri. Ya benar. Ya, nggak tentu yang paling mahal yang cocok buat semua orang ya. Bener. Oke, very nice teman-teman. Tak rasa kita bisa wrap things up teman-teman. Ya, oke. So thank you Steph udah datang ke sini. Teman-teman yang pengen tanya ke Stephanie ya, leave comment. Ci aku udah tes darah, reportnya boleh ya. Atau yang Ci aku udah cobain pompanya ini atau congrats murinya, leave comment below. Kalau banyak pertanyaan kita undang lagi ya. Boleh. Steph ya, Kayak atau kurang, Ji. kurang ya. Next kita bahas topik lain Boleh. atau muri yang lain. wow. Ya, boleh ya. Oke, thank you so much. Thank you so Steph. much, Tia. See you next time, See teman-teman you. DO.